I'll be the last one left when the lights go out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah segera hadir dan kombinasi ya untuk menyiapkan ya saya lakukan terutama memang untuk satu titik empat budaya positif. Mungkin kita kalau bicara tentang budaya positif, apa yang muncul di benak kita tentang apa itu budaya positif atau seperti apa sih budaya positif? Mungkin kalau kita merujuk pada hal-hal budaya itu muncul dari sebuah pendidikan. Makanya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tempat bersemayam menjadi budaya. Yang maksud budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan dengan hal-hal yang baik dan secara kontinu. Apabila kita melihat budaya positif ini, kita akan merujuk pada disiplin positif. Mungkin kalau kita berpikir di dalam kelas kita ada anak, ada murid. Ibu kira-kira menganggap murid itu seperti apa? Apakah dia bagian daripada diri kita atau menganggap murid itu mungkin orang lain? Kira-kira apa? Ya, mungkin kita akan melihat bahwa murid itu adalah orang lain. Mungkin kalau kita melihat seperti itu, kita tidak akan memberikan sebuah ruang untuk mereka. Tapi ketika kita melihat murid itu adalah diri kita sendiri, maka kita akan paham bahwa anak berlaku kesalahan mungkin tidak bisa di waktu masih muda. Makanya kita lihat di sini ada disiplin positif yang keluar dari teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Betul. Ketika saya menggunakan tangan dan ibu misalnya rumah, silakan buka tangan saya tidak akan membukanya walaupun ibu memaksanya. Mungkin kalau terbuka juga akan terpaksa. Tapi mungkin ibu akan melakukan hal lain. Ketika saya tidak membuka, kira-kira ibu akan mengatakan apa? Membujuk ya? Permeno, betul. Kasih permeno atau dikasih imbalan dan sebagainya. Nah mungkin akan muncul hal tersebut. Tapi cara bahwa itu adalah ilusi. Manusia tidak bisa mengontrol manusia lain. Apabila kita menganggap bahwa orang lain mengikuti kita, ternyata mereka hanya akan menyesal. Ataupun mereka sebetulnya membuka kontrol dirinya supaya mau mengikuti kita. Nah itulah yang dicari. Bagaimana orang lain membuka kontrol atas diri sendiri untuk bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Atau disebut juga dengan motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dirinya. Kita lihat yang disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu terjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nah itulah kalau kita melihat murid kita, bagian dari diri kita, bahwa murid itu kita bagaimana kita sama juga dengan bagaimana kita murid kita sendiri. Karena manusia itu satu. Itulah ya. Kalau kita lihat ke kebinekaan berbeda-beda tetap satu jiwa itu kan manusia. Itu juga sama seperti itu ya. Kita yang lihat dalam semua perilaku memiliki tujuan. Betul. Perilaku itu apabila memang anak itu bersalah dan apapun itu, mereka memiliki tujuan atau beralasan. Maka dari itu kita tidak bisa memposisikan diri kita satu termasuk langsung ke dalam 5 posisi kontrol yang ada dalam budaya. Yang pertama, kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai penghukum. Sebenarnya kita penghukum. Tiba-tiba ada salah, kita langsung kamu salah. Kenapa kamu kayak gitu? Kita tidak mendengarkan alasan dia seperti apa. Atau yang kedua, kita tidak juga bisa seperti membuatkan satu oh, kamu gak kasihan sama bapak. Oh, itu kamu gak kasihan ya teman-teman kamu. Kenapa? Yang pertama, ketika kita menghukum anak kan dong, dan kita sendiri akan hilang. Bahkan motivasinya akan hancur. Tapi ketika kita membuat rasa bersalah juga sama. Anak-anak akan merasa dirinya paling buruk di antara yang lain. Lalu yang ketiga adalah memposisikan diri kita sebagai teman. Kenapa memposisikan diri kita sebagai teman juga tidak bisa dikatakan disiplin positif? Karena ketika anak menganggap kita teman, mereka akan tergantung dengan kita. Muridnya tergantung dengan kita. Oh, enak belajar sama Dika, gurunya gini. Ketika anak itu diganti gurunya, maka dia akan bicara, saya ingin semangat, tidak ada Dika. Atau ketika kita berbuat sesuatu yang
mereka anggap tidak bisa memenuhi kebutuhan dia. Pak, Fadida bisa nggak kayak gini? Rumah aku, Pak Fadida bukan teman saya lagi, kita nggak friends sekarang. Ini itu akan salah seperti itu. Lalu berikutnya adalah memposisikan sebagai pemantau. Kalau kita bicara tentang pemantau, ini juga dengan supervisor ya, supervisor. Jadi kita akan bertanya, anak melakukan kesalahan, kita tanya, apakah dengan melakukan kesalahan itu Anda ini benar atau tidak? Kira-kira apakah Anda melanggar sesuatu? Dan apa konsekuensinya kalau melanggar sesuatu? Mungkin hanya seperti itu saja. Nah, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ketika anak bersalah, kita tidak bisa langsung menghukumnya atau buat dia bersalah atau posisikan kita sebagai teman. Tapi kita benar-benar menjadi pimpinan di dalam pembelajaran. Karena seperti yang kita tahu bahwa guru adalah pemimpin di dalam pembelajaran itu sendiri. Posisi manajer ini mengaitkan kesalahan itu pada segitiga restitusi, di mana ketika anak bersalah itu tidak langsung cantik dia atau menghukum dia, tapi kita akan menstabilkan identitas dia. Ketika dia bersalah dan datang terlambat, kita stabilkan dulu. Oh, kamu terlambat, ini ngobrol dulu sama Pak. Oke, tenang aja. Kemudian kadang-kadang kita juga bisa terlambat karena kita bukan manusia sempurna. Manusia itu tidak ada sempurna, pasti ada kesalahan. Bukan dimaksudkan bahwa manusia itu ada kesalahan. Oke, saya mau nanya nih sama Bapak. Nah, kita masuk ke dalam kedua nih, yang disebut juga dengan validasi kesalahan. Kenapa Anda terlambat? Oh ini Pak, saya terlambat karena ini. Jadi kita tahu alasannya. Barulah kita masuk ke dalam sesi yang ketiga, yaitu apa? Menyadarkan dirinya tentang budaya ataupun kebalikan yang ada dalam dirinya melalui sebelumnya melakukan kesepakatan bersama. Apakah ini benar? Apakah sesuai dengan kesepakatan kita? Apakah ini keluar dalam kebalikan diri Anda? Oh ternyata tidak, Pak, ini dia. Mudah-mudahan kedepannya jangan dilakukan lagi. Dan bagaimana melaksanakan ini? Itu dengan kondisi. Nah, kita mengatakan bahwa murid itu bagaikan padi di sawah dan kita sebagai petani. Dan petani itu dia harus merawat si padi itu bukan sekali, tapi kita harus melihat. Tapi kita tidak berubah. Kalau padi akan berubah jadi apel yang enggak. Padi tidak berubah. Kita hanya berikan kalau melihat ada hama kita hilangkan hama itu. Ketika ada pertumbuhan kurang kita berikan pupuk. Berarti kita tidak menjadi dia, tapi kita hanya memberikan treatment yang berkelanjutan sehingga akan terciptanya motivasi intrinsik, bukan motivasi dari luar lagi atau ekstrinsik. Nah, itulah disebut 5 posisi kontrol. Kenapa anak-anak melakukan kesalahan? Karena mereka sejatinya memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah 1, bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup itu apa? Kita lapar kan? Kita pengen makan, kita nggak ada makanan, pasti anak berbuat kesalahan apa mencuri makanan misalnya. Karena lapar, daripada lapar, itu bertahan hidup. Itu motivasi paling rendah ya, paling bawah. Kemudian ada lagi penguasaan. Penguasaan itu apa? Anak kadang-kadang suka senang ya kalau murid. Oh Pak, saya udah bisa mengerjakan nih. Ini apa? Narratif teks ternyata seperti ini Pak. Nah itu anak bahagia ketika dia bisa memasuki sesuatu ya. Kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Kadang-kadang di sekolah kita lihat anak caper, wah bikin kerusuhan dan sebagainya. Mereka itu berarti kurang kasih sayang. Atau di rumahnya, atau di sekolah juga kita bagaimana treatment dia. Lalu berikutnya ada lagi kesenangan. Ya mereka melakukan kesalahan karena kesenangan semata. Ya pengen tidur aja lah. Yang penting kita lempar teman kita. Jadi kalau di murid pernah kita kayak gitu kan, lempar teman kita, wah itu cuma senang-senang aja, bisa ketawa dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah kebebasan. Kadang-kadang anak tidak mau kerjakan tugas, kerjakan ini. Anak-anak kadang-kadang kita berikan dia kebebasan. Kebebasan itu apa? Silakan, ini naratif teks atau deskriptif teks. Anda mau membuat perseratan yang membuat mau membuat video vlog kan, atau mau dimasukkan ke dalam lagu kan, silakan. Nah itu juga akan menyambung nanti pada pembelajaran berikutnya juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini saja yang akan saya bahas untuk Bapak Ibu. Intinya adalah dalam budaya positif itu kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya 1 kali, tapi kita lakukan berulang kali.
Dan kita sebagai guru ataupun sebagai katakan ajar dewasa, kita sebagai pendidik, kita harus mengetahui kodrat zaman dan kodrat alam dari anak kita. Kodrat alam bahwa manusia atau tubuh bukan hanya kertas yang kosong. Mereka sudah memiliki tulisan di dalamnya atau sudah memiliki coretan-coretan yang bagaimana kita menjalurkan dengan bakat mereka dan disesuaikan dengan zamannya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa manusia itu ada zamannya dan setiap zaman ada manusianya. Dan bagaimana kita mengikuti pendidikan pada anak, mengikuti zaman yang sedang berkembang saat ini tanpa melupakan muatan-muatan positif yang diajarkan oleh guru kita, terutama kita bangsa Indonesia, yang harus memahami Pancasila atau sudah profil belajar Pancasila. Mungkin itu saja. Apabila ibu ada pertanyaan, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada ya, ibu silakan. Luar biasa sekali. Ketika seperti itu dirasakan, seperti yang saya katakan tadi bahwa guru memposisikan dirinya sebagai petani, dan petani itu kita harus mengulang kembali treatment pada dirinya sampai anak itu sampai padi itu bersemangat, atau dengan kata lain sampai anak itu berubah. Memang membutuhkan kesadaran dari ibu. Bahkan kita juga bisa minta bantuan dengan mengecek latar belakang siswa tersebut dengan dibantu dengan memberikan kalau sekolah, dibantu juga dengan wali kelas. Saya kan wali kelas itu dan orang tua kita atau nanti orang tua murid kita. Mungkin itu sebenarnya kondisi. Terima kasih. Itu saja. Mohon maaf pasti banyak kesalahan dan juga tidak bermaksud mengajari ibu bapak, karena sebetulnya ibu bapak juga seorang pendidik sudah tahu hal tersebut. Kalau istilah Sundanya mengajarkan menjadi kamari, karena kita kamari gitu ya. Tidak mengajarkan tentang pada bebek gitu ya. Kita sebetulnya sudah paham itu, cuma saya hanya mengingatkan diri saya secara pribadi dan saya juga menyebarkan apa yang pernah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini di CGP Angkatan 6. Semoga bermanfaat ibu bapak. Mohon maaf waktunya terganggu. Silakan kalau misalnya ibu bapak ada kegiatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.